Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Kali ini lagi-lagi kita kedatangan tamu dan webinarnya spesial karena biasanya kita melakukan wawancaranya via aplikasi Zoom. Nah, kali ini kita langsung kedatangan dua tamu spesial sore ini yang akan menemani Tribuners yang ada di rumah untuk sepertinya hujan ya. Jadi Tribuners bisa langsung pantengin aja webinar kali ini. Mungkin Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Panggilnya apa nih anaknya? Kalau saya Yuda aja. Oh Yuda. Ya. Dani aja. Dani. Bisa memperkenalkan diri nggak? Aktivitasnya apa, dari mana itu? Oke. Selamat siang atau sore semua yang lagi nonton. Perkenalkan, nama saya Andika Yuda Pratama. Saya berumur 26 tahun dan saat ini status saya masih mahasiswa di Universitas Lampung. Dan sebentar lagi akan wisuda, insya Allah bulan November tahun ini. Amin. Mas ya? Kalau aku Dani Ervan Saputra, umur 29 tahun, kebetulan lagi S2 di UBL sini. Dan hobi saya yaitu dari kecil sih bermain PS itu. Bermain PS ya. Jadi sampai sekarang, sampai umur 29 itu masih terus pokoknya, mudah-mudahan bisa sampai tua nanti. Karena memang sore ini kita mau ngobrolin tentang PS ya. Iya. Tentang apa, hobi, tentang sebenarnya Mas Yuda dan Mas Dani ini aktif di komunitas atau apa? Ada komunitas PS Lampung atau gimana? Bisa cerita nggak? Oh, mungkin dari saya dulu ya. PES ini dari mulai 2018 saya ikut join di PES Indonesia, Mas, komunitas PES Indonesia. Ya, pertama kali itu di Telegram ada ya. Nah, dari situ kan kita di situ pemain PS seluruh Indonesia kan mulai bisa online tuh. Iya. Jadi seluruh Indonesia buat komunitas tuh anggotanya hampir 2000-an lah kurang lebih ya di situ. Terus PES ini mulai di support sama pemerintah juga ya kan. Jadi Indonesia itu buat badan e-sport sendiri di bawah naungan KONI. Jadi ya itu, kita sebagai player-player di sini juga ngerasa senang lah udah ada wadah gitu. Jadi kita nggak cuman dianggap sebelah mata ya, cuman main PS doang, main game doang gitu kan. Ya gitu aja sih. Mulai sih. Kalau Mas Yuda? Ya, kalau saya gabung komunitas itu sekitar tahun 2019 atau 2019. ya tahun kemarin itu udah mulai dibentuknya PS Lampung Community untuk regional Bandar Lampung aja. Dan untuk sekarang udah ada ISPA-nya ya. Oh iya. Ya, untuk ISPA atau WSI untuk wilayah Bandar Lampung ya. Jadi sekarang untuk gamer-gamer Lampung udah ada wadahnya kalau untuk potensi buat kedepannya gitu. Kalau dari jumlahnya sendiri di Lampung ada berapa banyak sih? Sekitar ada berapa banyak tuh gamers yang sudah bergabung atau memang lebih banyaknya yang belum bergabung? Kalau yang saya tahu sih ya Mas, dari kita kan di sini ada banyak sih sebenarnya cabang. Cuman kita kan fokusnya ke PES tuh. Kayak sebenarnya masih ada cabang lain kayak Mobile Legends, kayak PUBG, kayak Dota, itu kan memang banyak. Oh, itu beda ya? Beda, nggak masuk Iya, ke jadi ini? Itu kan sama-sama ini Mas, beda game, cuman dia masuk yang resmi loh Mas. Cabang resmi dari pemerintah yang masuk e-sport. Oh iya, Jadi e-sport ya. Nah, kita ini, saya sama Yuda ini ya udah sering ketemu sih dari dulu, dari zaman PS1, PS2, PS3 gitu. Kalau kompetisi sering ketemu dulu. Nah, kalau dari PES sih banyak sih, karena dari Lampung Barat, terus Lampung Timur, dari Lampung Tengah, itu pasti kalau ada lomba kayak di Mitro atau di Bandar Lampung pasti ada wakilnya yang datang. Kalau dari PES sendiri ya, kalau cabang lain kurang tahu. Berarti memang lebih menyebar ya kalau untuk anggotanya ya. Kalau nggak salah, Masnya sendiri udah juara nasional. Mas Dani apa? Belum. Mas Yuda? Masih belum.
provinsi. Masih tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Iya. Itu berapa tahun sekali kalau perlombaan tingkat provinsi gitu, Mas? Kalau provinsi Kayaknya baru sekali ya. baru sekali yang Mm-mm. resmi karena kayak itu tadi yang saya maksudkan bentuk support dari pemerintah Iya. kan, dia membentuk kayak organisasi kayak IESPA gitu dan Mm-mm. terus ESI itu memang di bawah KONI langsung yang masih tahu saya, jadi dia ketuanya pun memang bukan main ketua e-sport Indonesia itu Pak Budi Gunawan ya. Iya. Jadi kan di sini berarti Indonesia ini ngurus e-sport itu nggak main-main, Iya. tapi serius sekali gitu di bawah. Nah itu terus tadi apa tadi Mas? Kalau untuk ini kejuaraan sendiri udah berapa tahun sekarang? Jadi kebetulan kalau untuk PES itu setiap tahun ada kaset baru ya, jadi keluar bulan 10. Bentar lagi dong. Ini udah bulan 10 ya? Jadi dia bulan 9. Oh, September. Jadi ini baru keluar 2 minggu lah kaset baru PES Konami dari PES 2021 ya. Jadi sebenarnya setiap tahun itu pasti ada. Cuman untuk 2021 ini baru sekali ini. Iya, rangkaiannya. Biasanya kalau untuk perlombaannya sendiri, misalnya perlombaannya tahun ini, yang games yang diperlombakannya PS 2000 apa gamesnya? 2020 apa gimana? Kan sih Mas, jadi kalau lombanya itu diadakannya bulan Januari misalnya, itu yang dipakainya PES 2020 untuk Januari kemarin. Cuman karena lomba yang tingkat provinsi ini diadakannya bulan September Agustus ya bulannya ya. Agustus, jadi untuk kemarin tuh yang dipakainya PES 2021 karena pada bulan Septembernya PES 2021 itu kebetulan udah keluar. Jadi makanya yang paling baru terupdate ya. Berarti memang teman-teman gamers itu harus update banget ya. Yap, betul. Dan biasanya kan dalam setiap games kayak 2020, 2021 itu ada perbedaan ya. Ada perbedaan atau enggak? Tingkat kesulitan atau apa? Biasanya apa yang menjadi perbedaan yang paling signifikan, Mas? Kalau untuk tahun ini sih kebetulan untuk PES ya, dari PES 2020 ke 2021 itu untuk tahun ini perbedaannya paling hanya 10% gitu. Selebihnya itu sama. Hampir sama ya. Jadi untuk tahun ini kebetulan tidak ada kesulitan atau apa untuk adaptasi karena kita udah main dari PES yang sebelumnya atau PES 2020. Biasanya butuh berapa lama, Mas? Untuk misalnya ketika baru keluar nih PES 2020, misalnya bulan September, itu berapa lama untuk oke, aku belajar nih. Biasanya berapa? Seminggu apa berapa hari? Oke, karena tadi katanya perbedaan cuma 10% kan. Iya. Cuma berapa jam? Oke, udah kalau menguasai. Saya sih ya setuju sama Mas Yuda ya. Jadi 2021 ini Mas jadi nggak terlalu dari gameplaynya, dari grafiknya dia nggak terlalu signifikan itu 10% karena emang saya sempat baca-baca Konami itu lagi yang perusahaan buat kaset nih Mas lagi fokus untuk PS5-nya. Ini PS5 kan mau persiapan PS5 ya. Jadi dia untuk di PES 2021 ini cuman ya sedikit lah, cuma 10%. Jadi kita main mungkin pas setelah rilis ya, mungkin berapa hari ya, 2 hari 3 hari udah bisa adaptasi lagi gitu. Karena cuma 10%, beda dengan kayak PES sebelumnya kan, itu bisa banyak dari gameplaynya tuh kita adaptasinya bisa lama, bisa sebulan. Bisa berbulan-bulan ya untuk mempelajari itu ya. Terus kalau misalnya kan udah lama ya main PS ya, Mas Dani udah dari kecil sih Mas, dari kecil, dari PS1 dulu. dari PS1 Mas Yuda? Ya kurang lebih sama. Tahun 2005. Itu pernah nggak ngalami, artinya kan oke lah ketika anak-anak main PS biasanya kan pasti orang tua ya. Jangan main game terus atau ada kendala nggak dari orang tua apa sekarang ketika ngelihat mamas-mamasnya asik main game terus berprestasi ya disupport aja. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Kalau saya sih sering loh, jadi dari dulu. Sampai sekarang? Kalau dulu itu awal-awal mulai ikut turnamen itu dari tahun 2012, jadi PES 2012. Ketika SMP ya? Ya. SMP. Jadi itu juga ikut perlombaannya juga diem-diem orang tua.
Tapi ya lama-lama juga orang tua tahu gitu. Ya, masih ada lah marah-marah kenapa ini itu main game itu negatif. Kesannya masih negatif. Cuman untuk beberapa tahun belakangan ini dari 2018 sampai 2020 ini udah mulai sportif karena udah kelihatan ada kadang menangnya, udah kelihatan ada prestasi yang karena bisa ya dihasilkan. pelan-pelan orang tua udah mulai ngerti lah, nggak kayak awal-awal gitu. Kalau Mas Alip gimana? Kalau saya ya sama sih sama ide Mas. Jadi kalau main PS gitu kan kita di rental sih, anak rental ya. Jadi kalau main sampai malam gitu kan pasti ya itu pasti orang tua kan yang nggak seneng juga adanya besok sekolah main PS terus sampai malam. Tapi saya sebenarnya lu agak di sport juga sih sebenarnya karena sempet waktu dihadiahin PS sama orang tua juga dari PS1 kan, PS2 juga beli. Cuman yang main-main gitu tetap mainnya di rental walaupun di rumah punya karena lebih seru ya, lebih seru. Terus ada temen juga. Lebih rame. Ya, kayak gitu tadi loh. Ya, tetap ada ini sih sisi negatifnya. Karena belum kayak sekarang ini kan. Sekarang udah mulai didukung, disupport udah jelas gitu loh Mas. Jadi sport ini udah ada. Jadi bukan kayak dulu lagi kan cuman mau jadi apa kamu main PS terus kok. Sekarang emang udah ada jalur prestasinya. Dengar juga kan ini e-sport ini udah ini juga ada di ekstrakurikuler sekolah juga gitu. Kayak di kota-kota besar. Jadi dia emang yang orang berprestasi di e-sport ini ternyata emang siswa ini bukan siswa biasa ternyata. Kalau dia jadi apa ya misalnya dia jadi tentara nih dia bisa ahli di bidangnya gitu. Kalau dia prestasi di e-sport gitu. Kadang ahli strategi dan lain sebagainya ya. Makanya sekarang iya mulai dari 2018 tadi ya mulai di karena kan memang sekarang juga kan e-sport juga sudah diperlombakan juga kan di tingkat internasional juga dari regional sampai olimpiade ada perlombaan e-sport. Jadi kan ketika sekarang anak-anak lu main game terus mau jadi apa? Ya mau jadi gamers gitu. Iya jadi gamers yang resmi yang atlet lah, sudah ada jenjangnya. Iya sudah ada jenjangnya ya. Kalau ada kendala sendiri nggak sih kayak bagi waktu? Oke, ketika masih kecil masih kayaknya masih main masih ini. Nah ketika sudah besar ada kendala nggak kayak Mas Yuda kan lagi skripsi, terus Mas Dani juga kan lagi ngambil S2 ada kendala nggak ketika gue ketika lagi jenuh atau hanya main PS itu hanya sekedar sebatas hobi aja sekarang? Apa ya udah? Kalau jalan. Saya sih emang karena kebetulan hobinya udah bola ya, jadi kalau saya ini biasanya kalau habis ada nonton bola gitu, Liga Inggris atau Barcelona lawan Real Madrid kayak gitu, biasanya gitu baru main PS sekitar 2-3 jam, 3 atau 4 jam, paling gitu. Jadi seminggu bisa 2-3 kali lah. 2-3 kali. Bisa 3-4 jam. 3-4 jam ya, lumayan. Kalau Mas Dani? Ya, kalau dalam sehari biasanya ngabisin waktu berapa lama? Bisa. Kita kan sekarang kayak mau ada turnamen gitu ya, misalnya mau ada turnamen gitu, misalnya kita ngerasa main kita belum enak nih, ya kita bisa main terus bisa Mas, bisa main 3 jam, 4 jam, 5 jam gitu. Cuman kalau udah rasa enak mainnya udah pede nih untuk kompetisi besok, ya udah mainnya paling sejam 2 jam gitu aja sehari. Tapi ya pasti sehari main sih. Iya karena hobi juga itu. Iya karena hobi ya. Ya karena hobi nggak taunya nyemplung aja jadi atlet ya. Terus biasanya ketemu ada kendala-kendala nggak sih Mas ketika kayak tadi kan perlombaan ya, biasanya menemukan kesulitannya di mana sih? Mungkin Tribuners yang belum pernah ikut perlombaan pengen ikut lomba. Kalau lomba kesulitannya iya benar, pertama ya dari fisik kita harus berkorban ya Mas. Dari fisik terus dari biasanya materi. Penyisihan atau gimana tuh? Iya. Penyisihan atau seperti apa? Kita tergantung ini sih turnamen sih, ada yang turnamen langsung knock out langsung selesai, ada yang proses kualifikasi. Proses kualifikasi itu kan ya lumayan sih. Nah kualifikasi itu kita kayak ada di kota masing-masing gitu, jadi enak kan. Kalau kayak kompetisi-kompetisi yang langsung knock out gitu dia biasanya di Bandar Lampung. Kayak saya dari Metro kan ya harus itu kan berkorban. Kan akomodasi ya harus dipikirin terus. Ya gitulah Mas, kesulitannya itu aja sih.
Kalau untuk mainnya sih kita senang-senang aja karena prinsip saya ya karena ini hobi. Karena jadi, hobi ya. Jadi tanding itu ya kesana tujuannya ya itu senang-senang gitu loh. Ya dibawa enjoy aja ya. Dibawa enjoy aja. Terus ada nggak harapan-harapan dari mamas-mamas buat mungkin orang tua atau juga mungkin Tribuners yang ada di rumah yang pengen menjadi seperti mamas-mamas? Apa nih harapannya? Apa yang mesti mereka lakukan? Kalau dari saya sih kerja keras aja, nggak ada bedanya sama pekerjaan yang lain ini. Kalau kita mau bekerja keras, insya Allah hasilnya bakal kelihatan. Dan itu jangan cepat menyerah. Jangan menyerah. Ya. Bisa tambahkan memang selain kerja keras kita juga ya jangan terus belajar sekarang. Ada ya belajar banyak lah dari YouTube, ada dari teman gitu kan. Misalnya emang dia ngerasa dia ini memang ada bakat nih di game itu atau apa ya, misalnya ada PES lah contohnya ya udah. Jadi dia fokus dia bedah PES itu gimana. Jadi jangan setengah-setengah itu. Karena kalau setengah-setengah emang nggak ketemu sih. Nah, kayak Yuda juga ini fokus dia pasti karena total. Kalau setengah-setengah susah. Iya. Lagian sekarang juga kalau kita udah fokus kan itu tadi. Jadi ada turnamennya kita udah di bawah KONI kan, ada Power Code, ada Power Pro. Terus nanti larinya ke Asian Game, SEA Game gitu. Itu juga jenjangnya udah jelas ya. Iya, jadi untuk dia ya kalau nyari beasiswa gitu ada juga sih jalur e-sport. Gitu. Kalau yang memang dia ngerasa ya ini gue banget nih e-sport nih gitu. Jadi jangan setengah-setengah sih ini. Belajar, kerja keras. Kalau setengah-setengah susah juga sih. Iya, total. Tapi selain main PS juga main game lain nggak sih? Iya. Kalau saya selain PS mungkin game mobile ya. Ya yang lagi panas-panas paling kalau nggak Mobile Legend ya main PUBG. PUBG ya. Itu aja. Mobile Legend juga kalau dari game mobile. Ya itu tadi. Ya sekarang itu saya mau nambahkan lagi mas. Sekarang kan beda sama zaman saya sama Yuda dulu sih. Iya. Hiburannya cuma PlayStation kan. Iya. Kalau sekarang udah ada mobile, jadi mobile ini kan ibaratnya praktis. Bisa dibawa kemana-mana, pakai kuota juga udah jadi main. Gitu. Jadi ya itu tadi. Misalnya, jadi untuk PES sendiri sekarang kalau untuk saya lihatnya ya, untuk yang dari SMA ke bawah itu dia agak kurang minatnya. Jadi dia lebih ke mobile. Mobile juga ya bagus juga, ada PUBG, ada MN, kita kunin aja bisa. Berarti memang ada perbedaan dari generasi ya. Untuk menyukai kayak misalnya generasi 90 ya taunya Ragnarok. Ya game PC. Iya, game PC yang harus Dota, yang harus kita begadang apa di warnet ya kan. Pernah ngalamin gitu juga setelah jenjang PS. Di rentalan sih begitu. Di rental. Tapi pernah ada kejadian lucu-lucu nggak sih ketika artinya kan kalau kita lihat di media sosial ya, ketika ada kayak main PS itu di rental itu kan sering ada kejadian-kejadian lucu. Pernah ngalamin nggak misalnya lagi asik-asik main PS tiba-tiba ada Satpol PP apa pernah kena razia zaman sekolah dulu? Pernah tiba-tiba keciduk orang tua. Yang hidup orang tua sendiri. Itu gimana ceritanya? Disuruh pulang. Jadi bolos. Habis nggak bolos, kalau bolos nggak pernah sih. Alhamdulillah. Jadi, habis sholat Jumat itu saya nggak langsung pulang, langsung ke rentalan dulu. Ya itu tahu lagi main asik-asik kan, tahu udah di jawabannya dari belakang. Sampai keren teman udah mau marah kan, taunya orang tua sendiri, ibu sendiri nggak jadi. Kalau Mas sendiri pernah? Ya sama, kurang lebih sama lah kayak Mas saya. Jadi kalau saya itu kan rentalnya deket rumah. Jadi waktu itu kejadiannya siang, jadi ibu saya tuh habis pulang ngaji gitu, jalan kaki kalau pulang ngaji deket masjid kan. Karena rental PS itu di pinggir jalan, udah ada yang mantau tuh. Tuh ibu lu pulang tuh, ibu lu pulang. Oh ada kode ya? Ada kabur semua kan pada paling itu ada. Udah begitu baru kita main lagi gitu. Berarti harus ngumpet, harus apa ya? Tapi kalau sekarang sendiri punya alat sendiri dong di rumah? Iya. Kalau saya sampai sekarang masih di rental sih. Oh masih rental? Kan udah juara? Ya. Juaranya biasanya dapat hadiah cash money atau dapat peralatan-peralatan misalnya dapat PS terbaru atau? Kalau umumnya sih
uang ya mas, cash money ya. cash money sama piala aja. Tapi kadang ada juga yang hadiahnya konsol PS3 atau PS4. Kalau untuk prestasi sendiri, mamas-mamasnya udah pernah menjuarai apa nih? Ayo, silakan diiniin. Kalau aku sih masih jauh sama sih. Cuman tingkat provinsi aja sih mas. Kalau kayak nasional tuh cuma liga-liga nggak resmi, mungkin liga ada liga nasional ya, tingkat 2. Cuman kalau untuk di Lampung sih dari 2018 untuk di Metro, 2019 di Karang pernah juara juga. Terus 2021 kemarin terakhir ini yang kualifikasi untuk IESPA. Masuk kualifikasi? Masuk juara. Cuman pas tingkat nasional sayang kalah. Nggak apa-apa, yang penting kan pengalamannya. Cuman, itu kalau untuk ikon Lampung sih masih ada sih mas. Kayak Elga, kayak Doni, itu memang dia nyari karirnya dia nggak di Lampung, jadi dia ikut kompetisinya di Surabaya. Jadi dia juara di sana, dia dilirik sama klub e-sport sana. Kalau untuk di Lampung kan memang masih baru ini naik daun ya. Jadi klub e-sport pun masih minim. Kalau kayak Elga dan Doni itu dia niti karirnya keluar Lampung. Iya. Jadi dia sampai dia di kontrak klub Thailand, Doni, Elga ke Thailand. Jadi dia udah internasional. Sekarang wakil Indonesia. Wakil Indonesia di e-sport ya, perlombaan e-sport. PS. Doni. Wah. Itu dari Lampung tuh buat Tribuners yang ada di rumah. Dani sama Doni sama Elga tuh, itu atlet-atlet dari Lampung yang sekarang sudah menasional. Nah, bahkan internasional gitu loh. Makanya buat Tribuners yang ada di rumah yang memang hobi PS, jangan takut, jangan ya itu tadi butuh ketekunan, butuh kerja keras ya untuk mencapai. Nah, kalau Mas Yuda sendiri prestasinya apa yang sudah pernah diraih? Prestasi saya dari 2012 itu dari SMP itu sudah berprestasi sampai 2020 ini kayaknya minimal ada satu piala setiap tahun ya. Wow, itu untuk tingkat provinsi, tingkat apa aja? Belum ini tingkat nasional belum ya. Harapan saya juga karena sekarang ini udah dibentuk ESI e-sport Lampung dan juga IESPA Lampung, harapan saya ke depannya mereka bisa support lebih banyak. Jadi karena kalau player-player di Lampung ini benernya banyak potensinya. Mau untuk ikut turnamen di luar Lampung ke Jawa atau yang tingkat nasional, cuman kekurangannya adalah untuk akomodasi dan yang lainnya gitu. Jadi harapan saya kalau bisa IESPA atau ESI Lampung ini bisa lebih support lebih lanjut lagi. Karena kan memang biasanya ketika sudah di bawah naungan KONI dan sudah ada organisasi induk sendiri kan memang terkait anggaran dan lain sebagainya sudah nggak ada masalah lagi ya. Ya mudah-mudahan dengan itu prestasi Lampung makin membuncah deh. Ada kata-kata terakhir, kata-kata terakhir. Mungkin ada pesan-pesan nggak buat teman-teman, buat Tribuners yang ada di rumah? Kalau dari saya untuk teman-teman gamer di rumah, untuk sekarang ini gamer bukan sekedar main game aja ya. Sekarang ini main game ini udah bisa menghasilkan duit dan juga prestasi dan juga ada jenjang karirnya gitu. Contohnya pun udah ada, apalagi itu dari Lampung yaitu Danis sama Elga yang udah sampai luar negeri gitu. Prestasi sampai luar negeri. Jadi untuk kalian yang mau seperti mereka tetaplah berlatih dan gampang menyerah dan tetap kerja keras dah itu. Betul. Ayo Mas. Dari saya untuk pertama untuk organisasi dulu ya yang seperti ESI dan ESPA. Harapan saya agar kedepannya ini proses-proses kayak pembibitan turnamen lokal itu lebih sering diadakan ya. Karena kayak dan namanya branding atau apa sih namanya, biar anak-anak ini tahu loh Mas, ini ternyata e-sport ini yang menjanjikan juga gitu. Nah, butuh sosialisasi ya. Sosialisasi.
Jadi peran S ini mudah-mudahan maksimal dan itu ya. Jadi kedepannya ya anak-anak yang emang dia tuh kelebihannya di gamers tuh, di akademik dia kurang. Nah, itu dia pede juga dia ikut karena dia dapat sosialisasi yang baik, dia ngerti ntar kedepannya mau gimana gitu kan, ada jalannya, dia tertarik menekuni itu loh, jadi nggak setengah-setengah gitu kan. Takutnya kalau dia ini kan setengah-setengah semuanya malah akademik setengah-setengah, itu setengah-setengah jadi nggak jadi kan. Dan untuk teman-teman yang untuk para gamers Lampung lah khususnya, jadi ya itu tadi sekarang sedang naik daun e-sport ya, e-sport di Indonesia dan seluruh dunia ya. Hadiahnya juga kalau turnamen bisa sangat cek sendiri lah ya. Ibaratnya inilah bisa untuk iya besar hari tua juga iya, bisa. Iya, jadi ya itu tadi jangan patah semangat, yaitu kerja keras terus banyak belajar, itu aja. Terus sering-sering ikut turnamen lah untuk ngelatih mental. Iya, itu dari saya. Terus tadi kan Mas Dani gak jadi kata terakhir karena tadi ada kata-kata yang menarik. Kan tadi bilang di sekolah kalau di kota-kota besar sudah ada ekstrakurikulernya juga ya sudah. Nah untuk di Lampung sendiri udah ada belum sih sekolah yang sudah memasukkan PS kayak e-sport sebagai pilihan? Kalau untuk di kota saya Metro belum sih. Ya, di Bandar Lampung juga belum ya. Di Lampung kayaknya belum ada ya. Oh kami ya segera, karena udah ada omongan sih dengan dinas pendidikan, MP itu udah ada. Kedepannya tuh bakal dibuat ekstrakurikuler e-sport di setiap sekolah sih pasti. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan lah. Iya. Oh ya, kiat deh. Minta satu tips yang dari Mas Dani sama Mas Yuda untuk meyakinkan orang tua. Artinya kan Tribuners yang ada di rumah mungkin sudah mulai nih, sudah sering main games, terus juga ya pengen berprestasi. Nah untuk meyakinkan orang tua apa nih kiatnya? Artinya kan kalau sampai sekarang kan orang tua sudah percaya dong, sudah memberi kebebasan. Nah kiatnya untuk memetik itu gimana? Kalau dari saya buktikan dengan prestasi sih itu aja. Buktikan dengan prestasi. Jadi kita, ya itu tadi jangan setengah-setengah. Kalau emang kita mau terjun di e-sport sungguh, terus itu kita membuktikan keraguan mereka dengan prestasi itu tadi, ya, dengan piala, dengan hadiah, terus misalnya nanti abis ini bisa jadi atlet nih, gini, dikasih tahu cerita itu mungkin mereka akan berubah pikiran yang tadinya, ya karena memang orang tua nih sama kita emang beda generasi ya, beda mindset nah, mindset mereka kan ya belum tahu kalau main game ini bisa menghasilkan. Ya itu tadi buktikan dengan prestasi aja sih sebenarnya. Karena kalau cuman kita ngomong-ngomong gitu kadang masih banyak yang kurang ini, ya kurang percaya lah dia. Nah, kalau misalnya udah ada prestasi, udah nyata gitu, banyak kan sih jadi support ya orang tuanya. Nah, kalau Mas? Ya, kurang lebih sama sih sama Mas Dani ya. Cuman lebih jelasin aja ke orang tua masing-masing. Kalau kita ini bukan sekedar gamer lagi, tapi atlet e-sport lah. Jadi hampir sama dengan atlet-atlet yang lainnya gitu. Dan juga apalagi untuk cabang PES ini udah dilombakan kalau nggak salah di Asian Games kemarin, dan perlombaannya juga udah ada yang tingkat dunianya gitu. Jadi untuk PES ini udah nggak usah diragukan lagi gitu, untuk jenjang kedepannya ada gitu potensinya. Ada potensinya ya. Oke, nah tuh buat Tribuners yang ada di rumah jangan ragu-ragu untuk menekuni apa yang menjadi passionnya. Mungkin memang passionnya main game, ya udah ditekunin, tinggal bertanggung jawab sama apa yang menjadi pilihan dan artinya ketika kamu sudah melakukan kewajiban dari orang tua, ada kewajiban ya sudah lakukan itu, maka kamu akan dapat haknya juga kan dari orang tua dan akan dapat support. Mungkin sekian dulu obrolan kita sore ini. Terima kasih buat mamas-mamasnya. Mudah-mudahan terus berprestasi dan jangan kapok-kapok ketika nanti Tribun Lampung mengundang lagi untuk obrolan. Sekian dulu Tribuners yang ada di rumah. Semoga Tribuners bisa mengambil manfaat dari obrolan sore ini. Saya Teguh Prasetyo mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.